warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kimia Kuantum yang beranggotakan Saya Ananda Elga Pratiwi. saya Serli Oktaviani. Saya Rahmadani Elisa. Di sini kami akan menampilkan video mengenai metode untuk sistem atom banyak dan penerapannya. Selamat menyaksikan. Pada materi kali ini terdiri dari 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai gerakan elektron dan inti atom. Pembahasan yang kedua mengenai gaya ikat dan kerapatan elektron. Pembahasan ketiga mengenai metode orbital molekul. Dan yang terakhir mengenai perhitungan-perhitungan kimia kuantum. Metode untuk sistem atom banyak dan penerapannya. Pendahuluan, jika atom adalah sebuah bola yang padat, mereka tidak dapat berikatan satu dengan yang lainnya. Atom yang sebenarnya dapat membuat ikatan kimia, dan mereka juga dapat mentransfer elektron untuk membentuk ion. Ion juga dapat berikatan dengan atom. Proses pembentukan ikatan seperti ini akan menghasilkan kompleks, klaster, polimer, dan kristal. Sistem-sistem yang merupakan kombinasi dari atom dan ion terdiri dari atas inti dan elektron yang berinteraksi satu dengan yang lainnya melalui gaya Coulomb. Dalam bab ini, kita akan mempelajari bagaimana inti dan elektron membentuk molekul berdasarkan atas perlakuan mekanika kuantum Gerakan elektron dan inti sistem atom. diatomik dan poliatomik. Empat 1.1 Operator Hamiltonian untuk inti atom dan elektron. Marilah kita meninjau sistem yang terdiri dari elektron dan inti. Sistem yang demikian itu termasuk di dalamnya adalah molekul, ion, kompleks, kristal, dan seluruh material lainnya. Dalam usaha untuk membuat perlakuan atau perhitungan secara mekanika kuantum, beberapa simbol harus diperkenalkan. Untuk pembahasan atau perhitungan yang sistematik, ZA dan ZB menyatakan bilangan atom masing-masing untuk atom A dan B, dan jarak antar keduanya dinyatakan dengan RAB sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 4.1. Pada gambar 4.1, RIJ menyatakan jarak antara elektron I dan J, dan RAI menyatakan jarak antar atom A dan elektron I. Operator Laplacian dan massa untuk atom A dan elektron 1 dinyatakan masing-masing oleh alfa A, alfa I, MA, dan M kecil. Dengan menggunakan simbol atau notasi ini, operator Hamilton dapat dinyatakan sebagai sebuah penjumlahan dari 5 suku-suku. Operator Hamilton yang diberikan di atas dapat diterapkan pada sistem khusus seperti pada sebuah sistem yang terdiri dari hanya sebuah inti dan juga sebuah sistem dengan hanya satu elektron. Jika hanya terdapat satu inti, UN dapat diabaikan dan penjumlahan terhadap A hanya mengandung satu kontribusi dari inti. Untuk sistem dengan satu elektron, U dapat diabaikan dan penjumlahan terhadap I hanya mengandung satu kontribusi yang disebabkan oleh elektron. 4.1.2 M. Born dan G.D. Oppenheimer menetapkan sebuah ide yang didasarkan pada rasio massa yang besar pada sistem yang terdiri dari inti dan elektron. Dan pada tahun 1927, mereka memperkenalkan sebuah pendekatan adiabatik atau pendekatan Born-Oppenheimer di mana inti atom adalah tetap ketika
kita sedang meninjau gerakan elektron. 4.1.3 Potensial adiabatik untuk molekul diatomik. Ketika potensial adiabatik diberikan untuk sebuah sistem poliatomik, berbagai sifat dapat ditentukan. Marilah kita mempelajari sifat-sifat ini untuk sistem diatomik. Sebagai sebuah contoh, UR untuk sebuah molekul diatomik secara umum adalah sebuah kurva yang ditunjukkan pada gambar 4.2. Pada gambar 4.2 adalah R adalah jarak antar inti atau dua atom yang terpisah berkaitan dengan limit pemisahan R sama dengan R sampai tak terhingga. Dalam gambar UR akan menurun jika kita bergerak dari R sama dengan tak terhingga menuju jarak yang lebih pendek antara dua buah inti. Kedua inti secara bersama-sama akan mengalami gaya tarik-menarik yang berkaitan dengan menurunnya energi. Ini berarti bahwa terdapat gaya ikat. Penurunan jarak yang berlanjut akan menyebabkan nilai minimum dari UR pada satu jarak R, dan untuk jarak yang lebih dekat lagi, UR akan meningkat secara cepat. Ini memberikan indikasi bahwa untuk R, atom-atom akan saling tolak-menolak secara kuat. Energi ikatan secara kasar sama dengan energi disosiasi, meskipun beberapa koreksi untuk energi termal dan energi titik nol, zero point energy, perlu dilakukan jika kita ingin membandingkan secara langsung dengan panas reaksi yang diukur. Jika energi ikatan kecil, koreksi untuk energi panas menjadi sangat penting. Ketika temperatur sangat tinggi dan energi termal melampaui energi ikatan, molekul akan cenderung untuk teruntai dan menjadi tidak stabil. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya ikat dan kerapatan elektron. Dalam bagian sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai hubungan antara kemiringan potensial adiabatik dan gaya ikat. Nah, dalam bagian ini kita akan mempelajari bagaimana gaya-gaya ikat tersebut yang menghubungkan inti atom berikatan dengan perilaku mekanika kuantum dan menjelaskan hal-hal yang menyebabkan ikatan kimia. Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai gaya-gaya yang bekerja pada inti dan teorema elektrostatik Feynman. Nah, gaya yang bekerja pada masing-masing atom dapat kita hitung melalui proses diferensiasi potensial diabatik U terhadap masing-masing koordinat inti. Sebagai contoh, gaya yang bekerja pada inti A dalam kurung FA tutup kurung X sepanjang koordinat X dalam kurung XA tutup kurung diberikan oleh persamaan berikut. Richard Phillips Feynman memberikan sebuah teori pada tahun 1939 yang menyatakan bahwa sisi sebelah kanan dalam persamaan 4.19 yang telah saya lampirkan tadi berhubungan dengan distribusi spasial elektron berdasarkan pada pendekatan adiabatik. P dalam kurung XYZ dx dy dz diperkenalkan sebagai sebuah kuantitas yang mengindikasi beberapa banyak elektron yang berada dalam sebuah elemen volume dx dy dz. Rho adalah sebuah besaran yang bergantung pada koordinat spasial dan disebut juga sebagai kerapatan elektron. Kerapatan ini berkaitan dengan semua elektron yang berada dalam sistem dan dengan demikian disebut juga sebagai rapat elektron total. Harus diperhatikan juga di sini bahwa Rho adalah besaran kerapatan, bukannya probabilitas kerapatan. Dengan demikian, integrasi terhadap Rho pada seluruh ruang akan menghasilkan jumlah total elektron N. Baiklah, selanjutnya kita bahas mengenai kerapatan elektron Rho. Nah, kerapatan elektron Rho ini dapat kita hitung dengan syarat bahwa fungsi-fungsi orbital yang terisi Pi dan juga bilangan okupasi Ni diketahui, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Rho sama dengan sigma I Ni Pi pangkat 2. Nah, dari prinsip Pauli tadi, bilangan okupasi Ni adalah 0, 1, dan 2 bergantung pada konfigurasi elektronnya. Jika Rho diperoleh dengan mekanika kuantum, maka distribusi spasial muatan negatif yang disebabkan oleh elektron diberikan oleh min E Rho buka kurung X, Y, Z tutup kurung dx dy dz. Gaya yang bekerja pada inti dapat diekspresikan dengan kerapatan elektron sebagai berikut, yaitu teorema elektrostatis Feynman.
Nah, gaya yang bekerja pada sebuah inti merupakan gaya resultan dari penjumlahan semua gaya tolak-menolak elektrostatik yang disebabkan oleh seluruh kerapatan elektron. Hal ini disebut sebagai teorema elektrostatik Feynman. Nah, dikarenakan gaya resultan ini adalah sebuah besaran vektor, penjumlahan harus dilakukan dengan memperhatikan arah sebagaimana telah dipelajari pada bab 1 yang terdahulu. Nah, gaya elektrostatik yang bekerja pada atom A yang berada pada posisi vektor Ra dengan sebuah bilangan atom Za dan dengan muatan listrik Qa sama dengan Zae yang disebabkan oleh sebuah muatan listrik Q yang ditempatkan pada sebuah vektor, posisi R diberikan oleh rumus berikut. F sama dengan Qa per 4pi epsilon 0 R kecil dikurang Ra pangkat 2, di mana F lebih kecil dari 0 untuk tarik menarik dan F lebih besar dari 0 untuk tolak menolak. Dalam perumusan ini, arah dari vektor-vektor tidak dispesifikasi. Vektor gaya memiliki arah yang berlawanan dengan posisi dari muatan yang lain. Ketika gaya tersebut merupakan gaya tolak menolak, arah muatan dengan tanda yang sama, vektor ini dari arah ini dinyatakan sebagai min buka kurung R kecil dikurang Ra tutup kurung dibagi dengan R kecil dikurang Ra. Dengan menggunakan hubungan ini, vektor gaya F pada atom A yang disebabkan oleh sebuah muatan listrik Q yang ditempatkan pada R kecil diberikan dengan rumus sebagai berikut, yaitu kita dapat lihat pada rumus 4.2, di mana kita bisa juga melihat pada rumus 4.3. Nah, EA ini sendiri merepresentasikan gaya pada sebuah unit muatan pada R kecil yang disebabkan oleh muatan pada inti A dan yang ini disebut sebagai medan listrik. Nah, persamaan rumus 4.2 tadi menyatakan reaksi yang memiliki besaran gaya yang sama pada arah yang berlawanan terhadap gaya pada sebuah muatan listrik Q pada R kecil dalam pengaruh medan listrik yang disebabkan oleh inti A. Nah, dari pernyataan-pernyataan di atas tersebut memberikan teorema, yaitu teorema gaya elektrostatik yang bekerja pada sebuah partikel bermuatan sama dengan gaya resultan dari seluruh reaksi terhadap gaya-gaya pada partikel bermuatan yang lain yang disebabkan oleh partikel itu sendiri. Baiklah, kita akan membahas ke pembahasan kedua mengenai daerah ikatan dan daerah anti-ikatan. Jadi, apakah kerapatan elektron ini akan memberikan gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak? Hal itu akan bergantung secara sederhana pada daerah di mana kerapatan elektron tersebut diletakkan secara spasial. Nah, dalam usaha untuk memahami hal ini, marilah kita mempelajari dua kasus yang ditunjukkan dalam gambar 4.3, yaitu di mana pada gambar A yaitu sebuah elektron diletakkan di tengah antara dua proton dan yang B yaitu sebuah elektron diletakkan di luar pada jarak setengah dari jarak antar proton. Nah, dari gambar yang telah saya berikan tadi, bahwasannya pada gambar A, jarak antar elektron di titik tengah dan sebuah proton adalah setengah dari jarak antar proton. Dengan demikian, gaya tarik-menarik pada proton disebabkan oleh elektron adalah 4 kali lebih besar dibandingkan dengan gaya tolak-menolak antar proton. Nah, pada situasi A ini, yang pada gambar A, kedua proton akan mendekat satu sama lain, yang disebabkan oleh gaya tarik-menarik elektron melebihi gaya tolak-menolak antar proton. Sedangkan pada gambar yang B, protonnya berada dekat dengan elektron, di mana akan tertarik keluar oleh elektron dengan besaran gaya yang sama dengan kasus seperti gambar yang A tadi, di mana proton yang lain dalam jarak yang jauh akan ditarik ke arah yang sama, akan tetapi sangat lemah, dengan besaran sekitar 1/3 pangkat 2 kali dari gaya yang bekerja pada proton dengan jarak yang pendek. Akan tetapi, meskipun dalam kasus yang B ini elektron yang menarik kedua proton ke arah kanan, proton yang terdekat akan tertarik lebih kuat dan akan mengakibatkan pemisahan relatif dari proton. Efek yang terjadi pada gambar yang B ini akan mempercepat gaya tolak-menolak antar dua proton. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu dari materi kita gaya ikat dan kerapatan elektron mengenai teorema virial. Nah, kita telah tahu bahwa gaya ikatan disebabkan oleh aksi dari kerapatan elektron.
Nah, teorema elektrostatik Feynman ini akan kehilangan signifikasinya jika kerapatan elektron tidak secara akurat diperoleh. Kerapatan elektron ini sendiri akurat memerlukan fungsi gelombang yang akurat juga. Dalam usaha untuk melakukan tes terhadap akurasi fungsi gelombang, teorema Virial berikut sering digunakan, di mana dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 2K tambah U ditambah R DUR per DR sama dengan 0. Nah, di mana UR adalah potensial adiabatik dalam pendekatan Born-Oppenheimer dan K serta U adalah nilai ekspektasi masing-masing untuk energi kinetik dan energi potensial. 4.3 Metode orbital molekul. Sebuah fungsi orbital menyatakan gerakan elektron dan disebut sebagai orbital atomik atau AO untuk sebuah atom dan orbital molekul atau MO untuk sebuah molekul. Sebuah pendekatan dengan menggunakan orbital molekul untuk berbagai masalah dalam kimia disebut sebagai metode orbital molekul. 4.3.1 Metode SCF dengan menggunakan kombinasi linear. C.C. Rutan telah menurunkan sebuah himpunan dari persamaan simultan untuk menentukan fungsi orbital terbaik dalam batasan yang diberikan oleh himpunan basis dengan mengatur koefisien pada tahun 1951. Untuk sebuah himpunan basis yang terdiri dari n buah fungsi yang bergantung secara linear, masalahnya akan tereduksi menjadi bagaimana memecahkan persamaan sekular dengan orde n, sebagaimana dalam metode variasi Ritz. Teknik SCF digunakan untuk memecahkan persamaan sekular dalam cara yang interaktif, sehingga sebuah himpunan dari solusi SCF diperoleh sebagaimana dalam metode Hartree-Fock. 4.3.2 Fungsi-fungsi basis. Untuk mendapatkan orbital molekul dalam pendekatan kombinasi linear, fungsi orbital atomik seperti 1s, 2s, 2px, 2py, dan 2pz untuk atom-atom yang membentuk sebuah molekul digunakan sebagai fungsi basis. Sebuah contoh untuk sebuah atom nitrogen yaitu 5 jenis orbital 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz digunakan sebagai fungsi orbital atomik. Untuk sebuah atom alkali atau sebuah atom alkali tanah, orbital Np dimasukkan sebagai tambahan dari orbital Ns. Himpunan basis yang demikian itu disebut sebagai basis minimal. Basis minimal adalah basis standar untuk memperoleh orbital molekul, dan kita dapat mengasumsikan himpunan basis ini jika tidak ada hal-hal khusus lainnya. Tipe fungsi gelombang yang ditingkatkan ini disebut sebagai fungsi polarisasi. Sebagai contoh, sebuah himpunan basis yang hanya terdiri dari fungsi tipe S dan P ditingkatkan oleh fungsi tipe D sebagai fungsi polarisasi. Contohnya itu, tuliskan semua anggota dari basis minimal untuk sebuah molekul air dan berikan jumlah. Jawabannya yaitu 5 fungsi basis 1s, 2s, 2px, 2py, dan 2pz digunakan untuk atom oksigen. Terdapat 2 atom hidrogen dan setiap atom menggunakan sebuah orbital 1s. Dengan demikian, jumlah total dari fungsi basis adalah 5 plus 1 plus 1 sama dengan 7. Dengan demikian, orbital molekul dari sebuah molekul air dalam basis minimal diperoleh sebagai kombinasi linear dari 7 fungsi basis ini. 4.3.3 Metode non-empiris dan metode semi-empiris. Sebuah pendekatan teoritis dengan tidak menggunakan informasi yang empiris kecuali untuk bagian atom, koordinat geometri, dan jumlah elektron pada sistem yang dipelajari disebut sebagai metode AB initio, yaitu dari awal atau metode non-empiris. Dalam metode AB initio, fungsi orbital dan energinya ditentukan oleh metode SCF dalam pendekatan kombinasi linear, dan kemudian energi total sistem, fungsi gelombang, kerapatan elektron, dan sifat-sifat yang lain dihitung. Sebuah pendekatan untuk menurunkan waktu komputasi dan jumlah data yang diperlukan untuk memperkirakan nilai integral dengan beberapa persamaan yang mengandung
parameter empiris disebut sebagai metode semi-empiris. Dalam metode orbital molekul semi-empiris, hanya elektron valensi yang diperlukan atau dipertimbangkan dan muatan inti sering dikombinasikan dengan elektron kulit dalam akan diperlakukan sebagai inti efektif dengan sebuah muatan positif, yaitu bilangan atom dikurang jumlah elektron dalam. 4.3.4 Konfigurasi elektron dan HOMO atau LUMO. Orbital molekul tertinggi yang terisi disebut sebagai HOMO atau highest occupied molecular orbital, dan orbital molekul terendah yang tidak terisi disebut sebagai LUMO atau lowest unoccupied molecular orbital. HOMO, LUMO, dan SUMO disebut sebagai orbital terdepan dikarenakan orbital-orbital ini berkaitan dengan kereaktifan kimia. Sebuah konfigurasi elektron yang tidak memiliki elektron yang tidak berpasangan disebut sebagai sebuah kulit tertutup, sedangkan sebuah konfigurasi elektron dengan beberapa elektron yang tidak berpasangan disebut sebagai kulit terbuka. Sebuah konfigurasi elektron yang khusus dengan nilai ekspektasi yang paling rendah yang diberikan oleh fungsi gelombang determinan disebut sebagai konfigurasi elektron dasar. Dalam konfigurasi elektron dasar, orbital terendah hingga HOMO diisi oleh sebuah pasangan elektron. Perkecualiannya, beberapa sistem dengan HOMO dan LUMO yang terdegenerasi atau hampir terdegenerasi menyukai untuk memiliki sebuah konfigurasi dari dua elektron yang tidak berpasangan dengan spin paralel yang diturunkan dari aturan Hahn. Konfigurasi elektron yang dihasilkan oleh eksitasi elektron menempati orbital yang kosong disebut sebagai konfigurasi elektron tereksitasi. Konfigurasi elektron tereksitasi diklasifikasikan pada konfigurasi 1 elektron tereksitasi, 2 elektron tereksitasi, dan seterusnya bergantung pada jumlah elektron tereksitasi. 4.3.5 Energi orbital dan energi ionisasi. Pada persamaan di atas, itu dipresentasikan pada tahun 1934 dan disebut sebagai teorema Kopman. Jika kita mengasumsikan bahwa EI min EG sama dengan energi ionisasi, kita dapat mengandaikan bahwa negatif 1 kali energi orbital SCF yang terisi berkaitan dengan energi ionisasi untuk melepaskan sebuah elektron dari suatu orbital. Selanjutnya, pada persamaan di atas ini disebut sebagai rumus Kopman, di mana perlakuan yang sama untuk sebuah ion mononegatif akan menghasilkan persamaan yang analog dengan mengandung energi orbital epsilon K untuk penambahan elektron dan energi EK untuk konfigurasi ion negatif. 4.3.6 Metode dengan memasukkan korelasi elektron. Metode SCF tidak memperhitungkan efek korelasi elektron. Metode interaksi konfigurasi didasarkan pada pendekatan variasi, dan metode Molar Pressure atau MP yang didasarkan pada pendekatan gangguan sangat sering digunakan untuk memperhitungkan efek korelasi elektron. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan kimia kuantum. Dalam subbab kali ini, pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai struktur molekul, di mana dengan mencari titik minimum dari energi potensial permukaan yang bergantung pada koordinat inti atau optimalisasi geometri, kita dapat menentukan struktur molekul. Nanti akan disediakan tabel 4.1 yang memberikan daftar struktur molekul yang dihitung dan perbandingannya dengan eksperimen. Nah, struktur molekul ini ditentukan dengan metode eksperimental seperti difraksi elektron dan spektroskopi gelombang mikro. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai vibrasi molekul. Frekuensi vibrasi V dapat dihitung dengan kofaktor atau turunan kedua di sekitar titik minimum permukaan energi potensial. Nanti juga akan disediakan tabel 4.2 yang memberikan daftar frekuensi vibrasi yang terhitung dalam pendekatan harmonik dan perbandingannya dengan frekuensi harmonik eksperimental yang diturunkan dari eksperimen dengan asumsi berupa potensial Morse dengan satuan bilangan gelombang per sentimeter.
Nah, meskipun kita tidak akan menjelaskan secara detail untuk menghindari keluar dari pembahasan ini, perhitungan vibrasi molekul itu sangat berguna untuk memprediksi serapan inframerah dan juga spektra hamburan Raman. Selanjutnya masih mengenai vibrasi molekul. Nah, berikut ini disediakan tabel 4.1 mengenai struktur molekul dan juga tabel 4.2 ini membahas mengenai vibrasi molekul dari molekul diatomik dalam pendekatan harmonik per sentimeternya. Dengan frekuensi harmoniknya ini didasarkan pada eksperimental yang diperoleh dari data yang diamati dengan mengasumsikan potensial Morse. Selanjutnya kita akan membahas mengenai panas reaksi. Perhitungan kimia kuantum dari reaktan dan produk akan menghasilkan panas reaksi yang mana dapat diperoleh dari perubahan energi setelah reaksi. Untuk reaksi A plus B akan menghasilkan 2C, di mana kita perlu untuk menghitung energi EA, EB, EC dengan metode orbital molekul, dan panas reaksi dapat diperoleh sebagai delta E itu sama dengan 2EC min EA min EB. Untuk reaksi endotermik dengan delta E-nya bernilai lebih dari 0, dan untuk reaksi eksotermik delta E-nya kurang dari 0. Nah, pada tabel 4.3 ini menunjukkan hasil perhitungan untuk panas hasil reaksi dengan perbandingan nilai eksperimennya. Selanjutnya mengenai distribusi elektron dan momen dipol listrik. Tabel 4.4 memberikan beberapa contoh dari momen dipol listrik yang dihitung secara teoretik dan perbandingannya dengan eksperimen. Nilai eksperimen dari momen dipol molekul diperoleh dengan eksperimen yaitu sebagai berikut. Nah, pertama, pengukuran konstanta dielektrik atau indeks refraksi dari gas dan cairan. Yang kedua, pengukuran perubahan dari spektra microwave di bawah pengaruh medan listrik atau juga disebut dengan efek Stark. Yang ketiga, pengukuran pada perubahan arah dari berkas molekul di bawah pengaruh medan listrik yang dilepaskan melalui sebuah nozzle ke dalam ruang vakum. Selanjutnya mengenai energi ionisasi. Nah, pada tabel 4.5 ini memberikan contoh dari energi ionisasi yang dihitung dengan rumus Koopman dan perbandingannya dengan nilai eksperimen. Di mana tabel ini itu hanya menunjukkan energi ionisasi terendah yang berkaitan dengan energi yang diperlukan untuk memindahkan elektron dari HOMO. Hasil yang lebih baik dengan menggunakan metode interaksi konfigurasi CI juga diberikan untuk beberapa molekul. Nah, energi ionisasi ini dapat diukur dengan eksperimen yaitu sebagai berikut. Pertama, spektra fotoelektron. Kedua, pengukuran energi minimum yang diperlukan untuk mengionisasi sampel molekul dengan tumbukan terhadap berkas elektron yang dapat dibuat dengan sebuah spektrometer massa. Ketiga, observasi dan analisis dari deret garis spektra yang disebut sebagai deret Rydberg yang sama dengan deret garis spektral atom hidrogen. Baiklah, itulah tadi video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.